السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فيا معشر المسلمين فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في الدلالة وكل دلالة في النار. أيها المسلمون الحاضرون معاشر المسlimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama besar di zamannya dari kalangan tabi'in, yaitu generasi yang hidup setelah generasinya para sahabat, bernama Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Suatu ketika beliau berjumpa dengan seorang laki-laki yang sudah sepuh, yang sudah berumur. Lantas beliau bertanya, "Kam atat alaik?" Sudah berapa lamakah usiamu? Laki-laki tersebut mengatakan, "Situna sana." Sudah 40 tahun. Kemudian Imam Fudail bin Iyad berkata, "Fa anta munzu sittina sana tusiru ila rabbik wa tushiku an tablug." Berarti sudah 60 tahun lamanya sejak itu engkau berjalan menuju Tuhanmu, dan kini hampir-hampir lagi engkau akan sampai kepadanya. Mendengar itu laki-laki tersebut mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Seolah-olah ia baru tersadar dari kelalaiannya selama ini, sehingga ketika diingatkan ternyata umurnya kini sudah mencapai 60 tahun. Maka serta-merta ia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Imam Fudail bin Iyad kembali bertanya, "Ata'rifu tafsirahu?" Apakah engkau mengetahui tafsir dari kalimah yang baru saja engkau ucapkan itu, yaitu kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Laki-laki itu mengatakan, "Fassirhu lana ya Abu Ali." Tolong jelaskan tafsirnya kepadaku wahai Abu Ali. Abu Ali adalah nama kunyah atau nama panggilan Imam Fudail bin Iyad. Maka beliau menjelaskan. Beliau mengatakan, "Qauluka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Adapun ucapanmu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya engkau mengakui bahwasannya dirimu adalah hamba Allah. Engkau adalah milik Allah yang pasti suatu saat nanti akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Faman alima annahu abdullahi wa annahu ilaihi raji'un falya'lam bi annahu mauqufun. Maka barang siapa yang mengetahui dirinya adalah hamba Allah, dirinya adalah milik Allah yang pasti suatu saat nanti akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah, maka hendaknya pula ia menyadari bahwasannya kelak nanti pada hari kiamat ia akan berdiri di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man alima bi annahu mauqufun falya'lam bi annahu mas'ulun. Dan barang siapa yang mengetahui dirinya kelak akan berdiri di hadapan kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat, falya'lam bi annahu mas'ulun, maka hendaknya pula ia menyadari bahwasanya kelak nanti ia akan ditanya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap segala hal yang pernah ia buat selama hidupnya di dunia. Wa man 'alima bi annahu mas'ulun falyu'idda lis-su'ali jawaba. Maka barang siapa yang menyadari dirinya kelak akan ditanya di hadapan kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala, maka hendaklah ia mempersiapkan jawabannya dari sekarang. Faqala ar-rajul, lalu laki-laki itu mengatakan, "Famal hilah?" Kalau begitu apa solusinya?
apa jalan keluarnya wahai imam? Maka Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala kemudian memberikan nasihat kepada laki-laki tersebut. Beliau mengatakan, tuhsinu fi ma baqi yughfaru laka ma madha wa ma baqi. Engkau berbuat baik, engkau mengisi kebaikan dan amal-amal ketaatan di sisa umurmu sekarang ini, niscaya engkau akan diampuni kesalahan-kesalahanmu di masa yang lalu dan juga kesalahanmu di masa sekarang. Fa in asa'ta fi ma baqi ukhizta bima madha wa ma baqi. Karena jika sekiranya engkau masih tetap saja melakukan kemaksiatan, melakukan berbagai pelanggaran di sisa umurmu sekarang ini, niscaya engkau akan diazab, engkau akan disiksa disebabkan karena kesalahan-kesalahanmu di masa silam dan juga kesalahan-kesalahanmu di masa sekarang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari kisah singkat ini ada beberapa poin yang patut untuk kita renungkan bersama. Sekaligus kita menjadikannya sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, sebuah peringatan bahwasanya setiap kita sedang berjalan menuju sebuah pintu yang akan menghantarkan seorang hamba untuk bertemu dengan Rabb-Nya, bertemu dengan penciptanya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pintu tersebut adalah pintu kematian, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kematian sebagai sebuah keniscayaan, sebuah kepastian yang mesti dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Di ayatnya yang lain Allah Ta'ala berfirman, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun engkau berada, kematian pasti akan mendatangimu, meskipun engkau bersembunyi di balik tembok, di balik benteng yang amat kokoh. Oleh karenanya jamaah sekalian, setiap manusia sepanjang apapun dia hidup di dunia ini, pada akhirnya ia akan diusung di atas keranda menuju gelapnya liang lahat. Sehingga seseorang tidak perlu lagi dan tidak semestinya ia ditanya kapan kematian mendatanginya. Karena sesuatu yang sudah pasti tidak perlu ditanya kapan dia datang. Akan tapi pertanyaan yang paling layak, pertanyaan yang paling tepat untuk ditanyakan, apa bekal yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi datangnya kematian. Oleh karenanya ketika seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW mengatakan, mata sa'atu qa'imah, kapankah terjadinya hari kiamat ya Rasulullah? Maka Nabi SAW tidak menjawab hari ini, hari itu, hari sekian, karena memang pengetahuan tentang terjadinya hari kiamat hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa jawaban Nabi SAW? Beliau mengatakan, wa madza a'datta laha? Memangnya apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi datangnya hari kiamat? Maka kematian adalah sebuah kepastian, maka tidak perlu ditanya kapan dia datang. Akan tapi pertanyaan yang paling patut untuk ditanyakan, apa bekal yang sudah kita persiapkan menghadapi datangnya kematian? Kemudian renungan yang kedua, dari kisah dialog singkat antara Imam Fudail bin Iyad dengan seorang laki-laki yang sudah sepuh, yang kemudian ternyata setelah diketahui umurnya sudah 60 tahun, di mana beliau mengatakan, tushiku an tablugh, engkau sedikit lagi, hampir-hampir lagi akan sampai kepada Allah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittina wa sab'in, umur umatku itu berkisar di antara 60 hingga 70 tahun. Fa aqalluhu may yajudu dzalik, dan amat sangat sedikit yang mampu melewati batasan itu. Sehingga beliau mengatakan, engkau sedikit lagi hampir sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukanlah berarti jamaah sekalian, mereka yang masih muda dengan umur 20-30 tahun lalu merasa aman jauh dari kematian. Sama sekali tidak. Karena sesungguhnya kematian itu datang dalam keadaan la ya'rifu sinnan wa la yatruku baban. Kematian datang tidak mengenal usia, tidak mengenal umur. Kematian masuk rumah tidak mengetuk pintu terlebih dahulu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ajal mereka telah tiba, niscaya mereka tidak akan mampu mengakhirkan ataupun memajukannya sedikit pun. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullah berkata,
Fakam min fata amsa wasbah dahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Di dalam bait-baitnya yang indah, di dalam bait-bait syairnya yang indah, Imam Syafi'i berkata, betapa banyak pemuda di siang dan di sore harinya tertawa gembira, sementara kain kafannya telah ditenun sedang ia tidak menyadarinya. Wa kam min sigarin yurtaja tulu umrihim wa qad udkhilat ajsamuhum zulmatal qabr. Betapa banyak anak-anak kecil, bayi-bayi yang baru lahir diharapkan memiliki umur yang panjang, ternyata jasad-jasad mereka telah dimasukkan dalam gelapnya kubur. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin hinam asha hinam min ad-dahr. Betapa banyak orang-orang yang sehat mati namun tidak sakit terlebih dahulu, dan betapa banyak orang yang sakit ternyata masih bisa bertahan hidup beberapa lama. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, renungan yang ketiga, Al-Imam Fudail bin Iyad menjelaskan makna kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita terkadang mengucapkan zikir dengan lisan namun tidak memahami maknanya. Padahal kata para ulama kita, afdaludz dzikr ma tawata alaihi alqalbu wal lisan. Zikir yang paling afdal ialah zikir yang selaras sejalan antara lisan dengan hati. Lisan berucap sementara hati merenungi dan menghayati maknanya. Betapa banyak di antara kita, bahkan kita sering mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diucapkan ketika ada orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, karib kerabat kita yang meninggal dunia. Bahkan diumumkan melalui pengeras suara di masjid-masjid. Namun ketika mendengarnya, kita tidak menghayatinya sedikit pun. Hati kita tidak tersentuh sedikit pun. Bahkan ada di antara kita sebahagian, ketika kalimat ini diucapkan malah menyikapinya dengan tertawa, seolah-olah kematian itu hanya datang kepada orang lain, tidak datang kepada dirinya. Maka Al-Imam Fudail bin Iyad menjelaskan makna kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini, bahwasanya kalimat tersebut adalah kalimat pengakuan kalau kita semua adalah hamba Allah, kita semua adalah milik Allah yang pasti suatu saat nanti akan kembali kepadanya. Kelak kita akan berdiri di hadapan Allah tabaraka wa taala untuk ditanya. Kita akan berdiri di hadapan Allah pada hari yauma yaj'alul wildana syiba, pada hari yang menjadikan anak-anak kecil seketika beruban karena saking dahsyatnya hari tersebut. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan segala hal yang pernah ia buat selama hidupnya di dunia ini. Maka sungguh benarlah orang yang pernah berkata, walau anna idza mutna turikna lakanal mautu rahata kulli hayyin. Jika saja setelah mati kita dibiarkan begitu saja, maka sungguh kematian adalah tempat peristirahatan setiap yang hidup. Walakinna idza mutna bu'thina wa nus'alu ba'da dza an kulli syai'. Akan tetapi ternyata setelah kita mati, kita akan dibangkitkan kembali. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala hal yang pernah kita buat selama hidup di dunia ini. Kita akan ditanya tentang niatan, tentang maksud dan tujuan yang pernah terbersit di dalam hati. Kita akan ditanya tentang ucapan dan perbuatan sekecil apapun. Oleh karenanya jamaah sekalian, hendaklah setiap kita berusaha mempersiapkan jawabannya dari sekarang. Artinya jangan sampai kita hidup di dunia ini hanya menghabiskan umur pada perkara yang sia-sia, yang tidak mendatangkan manfaat sedikit pun, bahkan justru mendatangkan penyesalan di akhirat kelak. Maka Imam Fudail bin Iyad lantas menasihati laki-laki yang diajaknya bicara, karena sepertinya ia seolah-olah berada dalam kegundahan atas kelalaiannya di masa silam, di mana beliau berkata, tuhsinu fima baqi yughfaru laka ma madha wa ma baqi. Isilah sisa umurmu sekarang ini dengan berbagai macam kebaikan dan amal-amal ketaatan. Niscaya engkau akan diampuni atas kesalahan-kesalahanmu di masa lalu dan juga di masa sekarang. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri dari kesalahan masa lalu. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, sekiranya kiamat itu akan terjadi esok, sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada sebuah bibit pohon yang ia mampu menanamnya sebelum datangnya hari kiamat itu,
maka hendaklah ia tanam. Sekali lagi, tidaklah kata terlambat selagi ruh masih dikandung badan, lakukan kebaikan, karena tolak ukur amalan seseorang ada pada akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu bergantung pada akhirnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب الله ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين jemaah rahimani Allah wa iyyakum jami'. Al-Imam Qurtubi berkata dalam kitabnya At-Tadhkirah, "Fal mautu huwal musibatul 'uzma war ruziyatul kubra wa a'zamu minhu al-ghaflatu anhu wal i'radu an dzikrih wa qillatut tafakkuri fihi wa tarkul 'amali lahu." Kematian adalah musibah dan bencana yang besar. Namun yang paling besar daripada musibah kematian adalah lalai dari kematian, enggan mengingatnya, sedikit perenungan terhadapnya, serta enggan tidak mau beramal menghadapi kematian itu. Demikian karena sumber dan pangkal dari segala bentuk kezaliman dan tindakan melampaui batas oleh manusia di atas bumi ini adalah karena menyangka dirinya tidak akan hidup. Menyangka dirinya akan hidup selamanya, tidak akan mati. Maka dia pun melakukan segala bentuk maksiat, pelanggaran, karena merasa dirinya tidak akan kembali kepada Allah, merasa dirinya tidak akan berdiri di hadapan Allah untuk ditanya, untuk dimintai segala pertanggungjawaban atas segala hal yang pernah ia buat. Oleh karenanya di akhir khutbah kedua ini, khatib berpesan dengan sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut." Banyak-banyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Karena sesungguhnya jamaah sekalian, di dalam hal banyak mengingat kematian akan melembutkan hati-hati yang keras. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wattaqu fima amar wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi kursi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ سائر من البلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم
fas'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus.